Kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bukan semata urusan olahraga. Ada nuansa politik yang kental, terutama terkait alasan penolakan timnas Israel berlaga di Indonesia. Penolakan itu disuarakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan dua kader kepala daerahnya, yaitu Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Alasan mereka sama, yaitu soal kemerdekaan Palestina dan prinsip ajaran Presiden Soekarno soal menolak imperialisme sesuai Konstitusi Undang-Undang 1945. Menjelang pemilu 2024, apakah penolakan itu bakal berimbas pada elektabilitas parpol maupun kadernya? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, memprediksi masyarakat tak lagi mengingat kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 saat pemungutan suara 2024, lantaran memori pendek. Kalau kita melihat memori masyarakat kita yang cukup pendek, kok rasa-rasanya event politik seperti pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah dan mencari kambing hitamnya siapa, rasa-rasanya juga tidak akan menjadi hukuman bagi partai ataupun sosok yang jelas-jelas dianggap menjadi biang kerok. Akan lupa ujung-ujungnya gitu ya. Betul, misalnya kita ingat PDIP itu kan misalnya dianggap sebagai partai politik yang berjarak dengan umat Islam, anti ulama dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam pemilu menang 2 kali, pileg dan pilpresnya. Selanjutnya, apakah kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ini bakal mengubah preferensi politik pemilih? Mengingat Ganjar Pranowo saat ini menjadi 3 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres di sejumlah survei politik. Tapi preferensi pilihan politik mereka ditentukan sehari 2 hari sebelum mereka datang ke TPS. Disitulah kemudian antara calon, antara partai melakukan transaksi secara politik dengan pemilih. Sekarang menuju 2024, ini kurang lebih setahun. Bulan depan itu isunya sudah berubah. 3 bulan depan isunya sudah berubah. Pasti isu tentang 340 triliun transaksi mencurigakan itu jauh lebih mengemuka, lebih booming, apalagi misalnya DPR misalnya nanti membentuk pansus, saya kira isu sepak bola ini akan kemudian hilang di telan bumi. Survei Litbang Kompas Januari 2023 mencatat elektabilitas Ganjar Pranowo dalam bursa capres menjadi yang teratas, yakni di angka 25,3%, selisih 7,2% dari posisi kedua yakni Prabowo Subianto yang elektabilitasnya 18,1%. Lalu selisih 12,2% dengan Anies Baswedan yang elektabilitasnya 13,1%. Untuk elektabilitas parpol, PDIP masih menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi, yaitu 22,9%. Sementara posisi kedua Gerindra 14,3% dan Golkar 9% di posisi ketiga. Kita tunggu saja pergerakan elektabilitas capres dan parpol di survei berikutnya. Apakah ada penurunan elektabilitas tokoh kandidat capres atau jangan-jangan justru tokoh lain menangguk penambahan elektabilitas?